Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, akhirnya kita bikin video lagi ya setelah 2 hari absen karena biasalah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya baru sempat bikin konten lagi, oke? Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Seperti biasa, ada beberapa berita menarik yang menurutku bisa kita diskusikan bersama. Langsung aja, yang pertama melansir dari Fabrizio Romano, Manchester United ingin berinvestasi pada pemain sayap pada tahun 2025. Ebrich Eze adalah salah satu pemain yang mereka incar, tetapi belum ada keputusan tentang siapa yang akan direkrut. Kalau kita lihat memang dari bursa transfer kemarin, Ebrich Eze ini sudah diincar oleh Manchester United, namun mungkin karena terkendala biaya dan para pemain sayap di Manchester United saat ini masih tersedia semua ya, dan karena alasan itulah mungkin tahun depan baru akan fokus untuk membeli pemain di posisi sayap atau winger. Dan kalau kita lihat Ebrich Eze ini kan ketika melawan Crystal Palace kemarin sudah terbukti ya sangat bagus, dan menurutku memang layak untuk diincar. Kalau misalkan ada peluang untuk mendapatkan Eze ini juga sangat bagus bagi tambahan skuad di Manchester United. Mengingat para pemain di posisi sayap saat ini juga masih belum menunjukkan konsistensi. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Ada kemungkinan bahwa absennya Noussair Mazraoui akan membuat Victor Lindelof bermain sebagai bek kanan melawan Brentford. Ia bermain sebagai starter di posisi bek kiri melawan mereka di Old Trafford Oktober lalu. Ya, kalau kemarin memang sudah mulai fit ya untuk Victor Lindelof. Tapi gini teman-teman, kalau misalkan dia masuk sebagai bek kanan, oke lah. Dan Diogo Dalot di posisi bek kiri. Tapi dengan dua posisi yang bukan posisi aslinya, ini akan jadi cukup rentan menurutku ya. Karena dua posisi nanti akan lebih mudah ditembus oleh para winger pemain Brentford gitu loh. Bayangkan Brentford akan melawan dua orang yang mana itu bukan posisi aslinya, jadi akan lebih mudah diekspos menurutku. Diogo Dalot yang sering tampil di posisi left back aja sering kecolongan karena itu bukan posisi aslinya. Apalagi nanti untuk bek kanan diisi Victor Lindelof gitu loh. Akan sangat sulit ya, dan cukup berbahaya malahan kalau nanti situasinya seperti itu. Apalagi di posisi bek tengah juga kemarin Harry Maguire sempat cedera. Lalu Lisandro Martinez juga kabarnya sempat mengalami ya ada kendala di kondisi fisiknya lah. Meskipun tidak parah dan tidak mengkhawatirkan gitu loh. Tapi kan tetap butuh pemain yang bisa sebagai backup di posisi bek tengah. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, situasi seperti ini yang sudah menjadi momok tersendiri bagi Manchester United. Para pemain mulai cedera, lalu tidak ada pemain yang bisa menggantikan seperti yang terjadi musim lalu gitu loh, terutama di lini pertahanan. Kan Harry Maguire juga absen kan karena cedera. Ya, kita lihat aja nanti untuk formasi yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag sebagai starter melawan Brentford nanti siapa saja. Kalau misalkan beneran seperti ini ya menurutku akan menjadi laga yang cukup sulit bagi United untuk meraih kemenangan gitu loh. Oke, kita masuk ke berita yang ketiga. Manchester United akan mendengarkan tawaran untuk Harry Maguire pada bulan Januari dengan nominal hanya 10 juta pound sterling. Ini kayaknya juga nggak mungkin terjadi sih. Kalaupun ada yang menawar Harry Maguire, kayaknya yang rugi justru Manchester United gitu loh. Karena secara performa Harry Maguire sudah membaik. Terus yang kedua, lini pertahanan United ini masih membutuhkan backup. Apalagi untuk posisi back tengah masih belum konsisten juga. Meskipun sudah menunjukkan beberapa pertandingan terakhir lini pertahanan United ini mulai membaik, mulai solid. Tapi Harry Maguire ini bisa menjadi pembeda ya.
saat dia dijadikan starter, saat dia masuk sebagai pemain pengganti, dia juga tampil cukup baik, cukup konsisten, dan bisa menjadi rotasi yang bagus lah selama satu musim dari Maguire ini. Karena pertandingan yang akan dijalani juga cukup banyak. Kalau misalkan para pemain cedera, para pemainnya dijual, nanti takutnya justru menjadi blunder tersendiri bagi Manchester United itu kalau para pemain di lini pertahanannya mulai cedera. Sedangkan dari Harry Maguire sendiri tampaknya juga masih nyaman berada di Manchester United dan ingin memperjuangkan posisinya sebagai starter di back tengah. Jadi nggak ada alasan untuk menjual Harry Maguire untuk saat ini. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah menunjuk Manchester Sporting Lisbon Ruben Amorim sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Erik ten Hag. Selain Ruben Amorim, Edin Terzic adalah nama lain yang mengejutkan dalam daftar pilihan Manchester United untuk menggantikan Erik ten Hag. Dia memiliki banyak pengagum di Old Trafford. Ya, situasi terkait manajer potensial, manajer pengganti Erik ten Hag tampaknya juga nggak akan nggak terlalu berarti menurutku karena sudah jalan satu minggu tapi nggak ada berita yang cukup kredibel terutama dari pihak Manchester United sendiri untuk benar-benar menggantikan Erik ten Hag. Selama seminggu ini menurutku sudah tampak jelas bahwa Erik ten Hag masih akan bertahan di Manchester United sebagai pelatih dan kita semua akan lebih fokus untuk melihat kemajuan yang akan ditunjukkan oleh Erik ten Hag, progres ketika melawan Brentford nanti seperti apa. Karena setelah jeda internasional praktis harus ada perubahan yang akan ditunjukkan oleh Erik ten Hag kalau ingin bertahan di Manchester United sebagai pelatih. Karena meskipun ada beberapa nama, bahkan dari sebelum-sebelumnya kan sudah banyak nama, dan itu semua satu persatu mulai ditepis, seperti Gareth Southgate yang mengatakan dia tidak akan tertarik untuk pekerjaan di Manchester United, lalu Thomas Tuchel yang sempat dikaitkan dan saat ini dia diberi tawaran untuk melatih timnas Inggris. Jadi satu persatu nama-nama yang dikaitkan itu mulai mulai memudar gitu loh. Dan bukan hal yang tidak mungkin kalau pada akhirnya Erik ten Hag akan bertahan sebagai pelatih di Manchester United. Ya mau nggak mau Erik ten Hag juga tetap harus menunjukkan kualitasnya lah untuk membawa Manchester United ke jalur kemenangan di tiap pertandingan. Karena akan sulit juga ya kalau misalkan memang benar-benar diganti meskipun secara hasil permainan tidak menunjukkan ke arah yang positif di beberapa pertandingan sebelumnya. Tapi kalau memang pilihan Ineos, keputusan Ineos seperti itu ya gimana lagi gitu loh. Tinggal kembali lagi ke Erik ten Hag, harus benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang layak berada di Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang berikutnya. Ineos ingin merekrut pemain berbakat seperti Sido Obe Martin dan Seko Kone. Mereka saat ini telah berupaya untuk merekrut pemain lebih banyak seperti ini. Pemain muda yang berpotensi dan bernilai besar untuk masa depan akan menjadi bagian dari revolusi Manchester United di bawah kepemimpinan Ineos. Untuk saat ini, pesan dari Ineos sangat jelas. Ini tidak akan terjadi lagi. Mereka ingin merekrut talenta-talenta yang memiliki potensi besar. Karena di rezim sebelumnya, Manchester United telah kehilangan banyak talenta. Bahkan jika para pencari bakat meminta Dewan untuk merekrut pemain tersebut, mereka akan memutuskan untuk melakukan investasi yang berbeda. Oke, ini adalah pesan yang cukup jelas ya, dan target yang sangat menarik menurutku dari pihak Ineos karena dimulai dari bursa transfer kemarin, Ineos memfokuskan untuk merekrut pemain-pemain muda. Pemain yang akan diproyeksikan untuk jangka panjang, ya sekitar 2-3 tahun ke depan, baru akan terlihat hasilnya. Bahkan pemain muda seperti Leny Yoro yang dimasukkan ke tim utama pun masih belum terlihat hasilnya ya. Baru jalan di pramusim sudah mengalami cedera. Dan kemungkinan nanti akan kembali lagi karena sudah mulai fit ya, hanya tinggal proses meningkatkan kebugarannya saja. Mungkin nanti bisa
kembali bermain lagi bersama Manchester United. Namun terlepas hal itu, untuk saat ini Manchester United sudah berhasil mendatangkan beberapa pemain muda, ya nama-nama seperti Sido Obi Martin yang sudah diresmikan sebagai pemain Manchester United. Lalu ada Seko Kone, selanjutnya ada Samuel Lusal, dan pemain-pemain dari akademi yang menurutku juga sangat bertalenta seperti Harry Amas, Toby Collier, Kobe Mainoo. Itu kan pemain-pemain yang usianya masih di bawah 20 tahun semua. Dan ini adalah prospek yang bagus bagi Manchester United kalau bicara soal proyek jangka panjang gitu loh. Ya kita tunggu saja nanti pemain-pemain muda mana lagi yang akan diincar oleh Manchester United. Karena untuk tim pencari bakatnya juga sangat bagus ya dalam memantau pemain-pemain muda, terutama ketika di bawah Christopher Vivell untuk saat ini. Jadi ini akan menjadi proyek sangat menarik dan layak untuk kita nantikan ke depannya nanti seperti apa. Jadi untuk saat ini kita nggak akan bisa melihat ya hasil dari pemain-pemain yang didatangkan oleh Manchester United. Karena memang tujuannya bukan proyek jangka pendek, tujuannya memang untuk proyek jangka panjang. Manchester United sedang membangun tim-tim yang berkualitas gitu loh. Tim-tim yang akan berkembang di masa yang akan datang gitu loh, yang sangat potensial. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Oke, dan yang terakhir ini ada kemungkinan para pemain yang akan kembali dari masa cederanya. Ya, untuk Nocer Mazraoui kemungkinan akan kembali bermain di bulan November sama seperti Leny Yoro. Lalu Luke Shaw, Alejandro Garnacho, dan Amad Diallo kemungkinan bisa tampil ketika laga melawan Brentford di akhir pekan nanti. Sedangkan untuk Tyrell Malacia kemungkinan akan kembali di bulan Oktober. Iya, sekarang bulan Oktober ya. Namun kayaknya di akhir-akhir Oktober lah. Ya, beberapa nama ini memang sedang mengalami cedera dan terutama Luke Shaw ini ya. Luke Shaw ini kan musim ini belum bermain sama sekali gitu loh. Bahkan sudah mulai pulih dan menjalani proses latihan di Carrington, cedera lagi cuy. Parah cuy. Dan Tyrell Malacia juga gitu. Ini pemain yang berposisi sebagai left back ini, dua nama ini harus benar-benar segera kembali bermain ya karena situasinya saat ini juga kurang menguntungkan bagi Manchester United. Komposisi pemainnya belum ideal, belum jalan setengah musim sudah ada beberapa pemain yang kembali mengalami cedera. Jadi jangan sampai hal ini terjadi secara berulang gitu loh. Banyak pemain yang cedera tapi nggak ada yang sembuh gitu loh, lama banget sembuhnya gitu loh. Ini kan repot juga ya Erik ten Hag sebagai pelatih, tentu akan kesulitan gitu loh untuk menangani pemain yang ada, dan itu bukan komposisi terbaik dari Erik ten Hag. Situasi seperti musim kemarin akan terulang lagi gitu loh. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Kalau misalkan teman-teman ada opini lain, silakan langsung tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.